Halo, Assalamualaikum, Ardiles. Ustadz Ardiles. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pres. Masya Allah, Alhamdulillah. Jelas nih suaranya ya. Jelas, di sana jelas nggak suara? Nah, Alhamdulillah jelas. ini udah pas nih, 8.30. Langsung on air nih, Ustadz. Langsung ya. Boleh, boleh. Perlu kenalan dulu nih. Boleh, boleh, kita kenalan dulu. Ya silakan yang punya yang punya rumah. Kami kan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini sesuai dengan rencana kita akan ada bincang-bincang santai ya bersama kawan-kawan. Tapi tentu saja yang diperbincangkan insya Allah kita niatkan juga menambah ilmu dan dengan itu juga menambah ketaatan kita insya Allah. Ya, sudah bergabung ya beberapa teman-teman. Selamat datang kawan-kawan semua. Eh, Kita kenalan dulu lah sama Ustadz Ardilesnya. Iya, sama-sama Oke. kenalan ya. Sekarang Ani dulu yang ngenalin antum ya. Iya, nanti aneh kenalin Oke. Pak Pres ya. Baik, teman-teman semua, pemateri kita atau teman sharing kita Siap, ini Pak Ustadz sharing. Ardiles, SE, Sarjana Ekonomi. Beliau angkatan 2010 di UNP. Sekarang aktivitas beliau di Rumah Anak Soleh dan di yang paling terbaru itu di Surau Anak Soleh, sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan pola asuh yang inovatif ya, yang anti mainstream dibandingkan pola asuh di sektor formal. Nah, kita perlu banyak belajar dari pengalaman beliau nih teman-teman semua. Dan beliau ayah daripada dua anak bujang, dua anak lelaki kata orang Malaysia. Jauh bujang ya. Eh ya, jadi apa namanya ya? Kami sama nih punya anak laki-laki dua orang. Dan istri juga sama-sama orang Solo. Nah, ini satu persamaan kita. Baik, mungkin itu perkenalan singkatnya. Kita persilahkan kepada Ustadz Ardiles untuk juga membuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan balik ya. Diskusi saya malam ini karena kebiasaan dari kampus dulu memanggilnya dengan sebutan Pak Pres itu ya, Pak Presiden ya. Kita doakan mudah-mudahan dalam periode tertentu nanti insya Allah benar-benar jadi presiden gitu. Ya Pak Pres ya. Nah, Allahu a'lam lah. nah nama beliau ini mungkin semua sudah tahu karena online-nya di apa namanya di Instagram beliau ya, Adnan Arfani gitu ya. Nah, beliau ini salah satu kalau lagi trennya saat ini beliau ini panutanku gitu atau inspiratif kami ketika waktu kuliah gitu ya. Sebenarnya teman-teman eh, kami mengawali malam hari ini buat sharing ya Pak Pres ya. Ya, Karena rasanya eh,
ya minimal buat teman-teman sangkatan kita ya di UNP 2010 gitu kan. Karena kita kemarin sempat diskusi, wah rasanya banyak sekali yang akan kita bahas itu kan. Nah, cuma harapannya memang kalau kita bisa online kan, bisa kita siarkan, ya mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa ikut gabung suatu saat nanti kan. Atau memang nanti bisa juga memberikan masukan atau saran. Ya mungkin yang menggagas acara ini kan sebenarnya Pak Pres ini kan. Mungkin kita diskusi santai gitu ya Pak Pres ya, karena memang Iya, iya. pertama gitu ya. Gimana Pak Pres? Sip. Kita santai ya, santai tapi insya Allah berkah. Iya. Bicara soal menggagas, sebenarnya lebih duluan inisiatifnya dari Pak Ardi ya, Pak Ardi Les. Waktu itu saya posting satu tulisan di Facebook. Sebenarnya udah lama nggak nulis nggak menulis lagi di Facebook, tapi tiba-tiba nulis satu ide tentang pendidikan karena akhir-akhir ini kan sudah masuk lagi ke dunia praktek pendidikan ya di sekolah. Jadi datanglah ide tersebut, nulis, dan beliau merespon. Yang respon itulah yang akhirnya melahirkan kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, gitulah kira-kira latar belakang atau background acara ini. Oke, kita berjudul ya diskusi kita pada kali ini. Ini narasinya Pak Ardi. Lelaki bicara pola asuh. Nah, ini cukup marketable ya, cukup menjual karena memang kadang-kadang kita yakin ya bahwasanya laki-laki dan perempuan itu punya perspektif yang berbeda. Nah, jadi kalau objek yang mau dilihat itu pengasuhan atau pola asuh, ya akhirnya juga menjadi satu pandangan yang berbeda. Bahkan laki-laki sama laki-laki juga bisa jadi beda pandangan gitu kan di dalam objek yang sama juga. Nah, gimana tuh menurut Pak Ardi? Iya, iya. Ini jadi hostnya langsung Pak Pres nih. Ya, sekalian hostnya. Mungkin ini Pak Pres. Kita kan mungkin karena perdana mungkin agak ini ya. Perdana karena jadi agak masih grogi ya. Grogi. Karena kemarin pas kita ketemu langsung, luar biasa kan, mengalir begitu saja gitu kan, nggak nyangka 2 jam lebih. Gitu. Nah, kalau tema kita kan memang malam ini ya kita kan bicara tentang pola asuh. Karena memang jarang sebenarnya laki-laki itu bicara tentang pola asuh gitu ya. Karena memang yang banyak kita temukan itu kan kalau ranah-ranah parenting, pola asuh itu kebanyakan perempuan yang lebih suka ikutan gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya yang berperan besar itu kan dalam pola asuh di rumah tangga, bagi suami sebagai kepala keluarga, tentu ya suami yang harus banyak tahu daripada istri harusnya gitu kan. Tapi kenyataannya memang hari ini kita rasakan kan ayah-ayah itu banyak bekerja di luar, pulang dengan tenaga sisa, kemudian bertemu dengan anak-anaknya, ya udah. Harapannya di rumahnya bukan lagi ngasuh anak kan, memang istirahat di rumah kan, padahal memang ketika pulang ke rumah itu kan tetap ayah atau abi itu punya perannya sebagai seorang ayah gitu. Dan saya pribadi merasakan gitu kan, secara teori harusnya kita kan tetap punya waktu dengan anak-anak nih, tapi tadi ya ada saja memang waktu-waktu yang membuat kita pengen istirahat gitu kan, lelah gitu kan. Mungkin itu juga dirasakan oleh orang tua kan. Lagi Pak Pres ini waktunya luar biasa padat itu ya. Mungkin juga perlu nih sharing berbagi dengan kita yang mungkin waktunya pekerjaannya 1 atau 2 ya, tapi merasa sok sibuk, merasa lelah ketika ketemu dengan anak, udah tuh capek pengen istirahat gitu. Mungkin Pak Pres nih yang lebih banyak nih yang kalau pengen kita dengarkan nih masukan-masukannya atau mungkin pengalaman-pengalamannya sebenarnya gitu. Demikian mungkin Pak Pras itu. Ya, sebenarnya mungkin ya sama ya. Kan kawan-kawan pun punya kesibukan yang berbeda-beda dengan tuntutan apakah itu lebih ke fisik atau lebih ke pikiran ya. Sama-sama melelahkan keduanya. Jadi tidak bisa juga kita ukur wah, ini lebih sibuk, ini lebih tidak sibuk. Tidak bisa kita tentukan seperti itu juga.
Ya kayak Pak Ardi mengasuh sekian banyak anak di lembaganya, kemudian di rumah juga ada anak biologisnya 2 orang. Jadi kita punya apa ya, referensi yang cukup cukup luas nih dari Pak Ardi nanti, karena dia lihat kepribadian orang yang berbeda-beda. Oke Pak Ardi, kita masuk aja ke tema pertama ya. Iya, iya, iya. Gimana Pak Ardi? Iya, Ini iya. teman-teman alhamdulillah sudah lumayan rame ya. Ini yang udah getol sih tadi komen-komen nih, Andri Streetball, ini pakarnya Indonesia Tanpa Jil Bandung. Pakar juga live Instagram. Kita minta lah nanti teknisnya beliau kasih masukan ya setelah kita jalan satu kali ini. Ya ini Pak Pras, kan kita kan ada 7 poin yang mau kita coba bahas dalam waktu 30 menit kan. Sebenarnya ini 7 poin ini pertanyaannya sama ke kita berdua gitu kan. Iya. Jadi Iya, nanti betul. kita ya, bisa berikan pendapat masing-masing lah nanti terkait pertanyaan ini gitu kan. Ya, persoalan siapa yang menjawab duluan ya silakan. Nah, Ya ganti-gantian aja. Jadi ganti-gantian aja. Nah, Ah. kalau di poin pertama kan Teman-teman juga ya, teman-teman yang ikutan malam ini juga kita buka ruang seluas-luasnya untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat melalui kolom komentar dan fitur pertanyaan nanti. Ya gitu Pak Betul. Ardi. Ya. Oke. Oke, sip. Nah, Pak Ardi duluan lah yang ini, yang mulai. Oke. Nah, kan yang poin pertama ini kan pertanyaannya kemarin ya. Sebenarnya ketika kita menikah itu, nah, pertanyaannya adalah seberapa siap kita menjadi seorang suami, kemudian seberapa siap juga kita menjadi seorang ayah gitu. Karena mohon maaf nih, kebanyakan kita hari ini ya, apalagi milenial nih, kebanyakannya itu kan motifnya itu atau lebih siap itu jadi suami, jadi istri kan. Ya. Tiba ini ya Allah takdirkan punya rezeki punya anak, nak, wah gelagapan juga gitu kan. Nah nanti memang istri hamil punya anak itu kan luar biasa nih, terjadi perubahan yang begitu hebat nih dalam rumah tangga kita, yang biasanya kita berdua ya, waktunya banyak di rumah gitu, mau ngapain terserah, tiba-tiba kan punya anak ya luar biasa kan. Ya. Jangankan ini ya, jangan ngasuh anak kan, kadang sedang kerja di rumah pun diganggu sama anak gitu kan. Yang pertanyaannya, ayo nih, kalau Pak Pras dulu seberapa siap nih menjadi suami, kemudian seberapa siap nih ketika menjadi seorang ayah sebenarnya? Oke, jadi kalau pertanyaannya seberapa siap, ini kan ukurannya tuh apa ya, 1 sampai 10 misalnya kan. Sangat tidak siap sampai cuma kita bisa menilai itu mungkin dari persepsi awal kita tentang apa itu keluarga kan. Bahkan kalau diluaskan lagi, kalau kita udah mendalami juga ya konsep keluarga waktu sebelum kita menikah, kita melihat ada di sana peran sebagai menantu juga kan. Ada juga peran sebagai sumando gitu kan. Kalau istri kita punya abang misalnya kan, misalnya kayak saya nih, saya nggak punya abang kandung nggak ada. Istri punya abang kandung. Jadi kita juga berpikir bagaimana memposisikan diri sebagai adik di keluarga istri gitu kan. Atau misalnya kita punya keluarga besar, sementara istri misalnya dia keluarga inti, maksudnya dia cuma misalnya dia anak tunggal gitu kan. Kita juga perlu memprediksi perbedaan-perbedaan yang akan terjadi. Jadi kalau saya pribadi dulu pengalamannya memang sedikit banyak pikiran ya sebelum menikah. Kita menganalisa bahwasanya yang bersatu ini 2 keluarga besar. Di sana tidak hanya kita dengan istri gitu kan. Tapi waktu itu jujur Pak Ardi, sebatas ke yang siap sudah menikah. Ada gitu. Nah, siap menikah dan keluarga yang sudah ada. Ke anak dan calon anak nanti itu belum terlalu menjadi titik pemikiran pada saat itu. Lebih fokus kepada ya kita menjadi menantu, kita menjadi adik ipar, menjadi sumando di rumah istri gitu. Jadi atau dulu masalah atau dulu pas ini Pak Pres, pas menikah itu kan menikah nih. Dulu memang meniatkan pengen segera punya anak, atau memang rencananya mau diprogramkan atau 6 bulan dulu atau 1 tahun dulu baru punya anak, atau memang ya udah deh Allah kasih punya anak gitu, atau gimana waktu itu Mas? Nah ini juga mengenai kesiapan gitu kan. Betul.
Iya betul. Ini sering dari kawan-kawan juga, banyak juga yang punya prinsip berbeda-beda ya. Dan itu sifatnya memang subjektif, artinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah gitu ya, dalam kondisi mereka masing-masing. Kalau saya pribadi dulu memang menyerahkan aja. Kalau Allah kasih cepat, alhamdulillah. Kalau Allah belum kasih, berarti kita sadar bahwasanya belum belum siap untuk menerima amanah itu. Walaupun kondisinya kan waktu itu kami itu dirantau kan Pak Ardi, sedang di Malaysia Ya. gitu kan. Jadi Allah kasih ya alhamdulillah. Nah sekarang balik nih, Pak Ardi juga, Pak Ardi lebih duluan dari saya menikah kan. Nah gimana? Soalnya Iya, waktu iya. saya nikah itu Pak Ardi datang dan uminya Arkan udah hamil besar waktu itu kan, hamil kedua ya Pak Ardi ya. Ya, ya, betul. Nah Nah, itu lebih keren lagi malahan tuh. saya Gimana memang ini ya kesiapan apa? Pak Ardi? Atau Iya. memang merencanakan harus duluan dari kawan-kawan dulu kan? Ini Pak Pres. Kalau ini ya, kalau saya dulu ini Pak Pres. Kalau aneh dulu nah, memang sebenarnya niat menikah itu kan ketika momen hijrah itu kan luar biasa nih 2010 Iya ya. hijrah dari jahiliyah dulu kan, kemudian baru bersemangat untuk belajar keislaman kan, kemudian digembor-gemborkan juga nih apa namanya, wah ini menjaga diri harus dengan segera menjaga diri, baiknya segera berpasangan gitu kan. Memang dulu sih Iya. niatnya menikah gerah gitu kan. Kalau bisa memang dulu pas kuliah itu sudah punya istri kan. Mungkin istri juga dengar nih. Cuma memang ketika itu kan orang tua belum izinkan gitu kan. Karena memang waktu itu orang tua, tapi memang secara ini ya, secara apa namanya, secara fisik, secara mental ya sudah siap, walaupun memang waktu itu secara finansial belum siap karena memang masih kuliah dan belum bekerja. Orang tua itu kan menyarankan selesaikan dulu kuliah baru menikah gitu. Nah alhamdulillah memang wisuda beberapa bulan kemudian, nggak sampai itu sebulan kerja langsung sebulan kemudian ngomong ke orang tua buat nikah, karena memang ini keinginan tuh udah berat nih pengen menikah kan. Nah, karena memang kita tahu nih kan kapasitas diri kita untuk menjaga diri kita dari zina dan segala macam itu kita lebih tahu gitu ya. Iya Makanya betul-betul. itu kita rencanakan. Nah kalau punya anak memang dulu niatnya memang segera ingin punya anak gitu kan. Karena juga ini Pak Pres, nah, saya juga dulu berencana kan kita kan berencana nih tetap Allah juga yang punya kuasa gitu kan. Saya berharapnya memang eh, menikah itu di umur yang cukup muda, minimal di bawah umur 25 tahun. Kemudian memang berharapnya umur 35-40 itu anak-anak saya itu Pak sudah mandiri, minimal dia udah besar-besar gitu kan. Iya iya. Nah, jadi ketika Umur berapa? umur Umur berapa 40, anaknya mandiri? Targetnya dulu Pak? targetnya umur 35 dan 40 itu. 35 40 ya. Ya, jadi memang dari awal pernikahan itu ya sampai nanti umur 35 atau memang istri masih mampu untuk melahirkan atau masih Allah kasih rezeki, ya Iya. udah ya kita terima semua rezekinya berapa yang dikasih gitu kan. Iya iya iya. Nah, itu memang harapannya memang ketika umur 40 atau 50 ke atas, ya udah kita memang harapannya aneh pribadi hanya fokus nanti dengan istri aja. Nanti memang kami akan sibuk dengan ini ya, dengan dunia kami lah gitu kan. Iya. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Ya, insya Allah sekarang ini lagi proses yang ketiga nih kalau memang Masya Allah. Semoga Allah dilancarkan. Nih. gawat nih kalau istri besar nih. Oke, jadi kalau kita sambungkan dengan konteksnya kawan-kawan yang lain ya, atau adik-adik kita di kampus, adik-adik kita yang belum menemukan belahan jiwanya, kira-kira persiapan atau kesiapan mereka tentang pernikahan ini pengaruhnya besar nggak terhadap terhadap apa ya, keberhasilan dunia pernikahan mereka itu menurut Pak Ardi? Ini Pak Pras ya. Ini kan kalau kita bicara pengalaman, karena memang saya pada saat ini Pak Pras ya, pada saat menikah itu di 2015 itu, saya juga punya teman dan saudara yang sama-sama menikah kala itu. Dan Ya, memang ya, ya
pasti ada kan di pihak keluarga atau pihak teman kan menyangsikan, wah kita mampu nggak siap itu kan. Kan juga ada tuh dari keluarga-keluarga tuh bilang kan, kenapa nggak pacaran dulu gitu kan, kenapa nggak Iya, iya. saling menjajakin dulu gitu kan. Bahkan ada juga tuh yang ngomong kan, nanti nikahnya kemudaan, nanti ketika umur 30, 35, 40 ke atas, nanti niatnya malah ini, ya kalau bahasa kini nak selingkuh atau cari yang lain, cepat Iya, iya. bosan gitu kan. Iya. Ketika itu ini Pak Pres, saya pribadi hanya ini ya, hanya senyum dengarkan aja gitu kan. Tapi tidak menyangkal, karena kalau kita mau nyangkal kan kita baru mau mulai nih. Jadi Iya. memang waktu itu memang Nggak tapi bisa insya juga Allah kalau saya, klaim gitu ya. iya betul. Tapi insya Allah kan saya punya ini ya. Sejauh ini saya sih punya model. Nah, alhamdulillah Iya. memang saya punya model ayah yang memang ketika menikah itu ya memang sama ibu aja, bahkan tidak pernah saya dengar ya selama saya tinggal satu rumah dengan orang tua, bahkan jarang saya lihat orang tua itu bertengkar. Kalaupun bertengkar ya mungkin ya saya nggak pernah tahu gitu kan. Jadi makan ketika saya menikah itu minimal saya punya model nih, oh kalau nanti saya nikah ya minimal adem ayemnya kayak orang tua gitu kan. Jadi Kalaupun ketika ada riak, riaknya nggak sampai ke anak gitu ya. Ketika anak sudah besar enggak, nanti. nah itu, nah ini Pak Pres, kalau saya, pertama saya sudah punya model, ya, tinggal model itu saya tambah dengan pengetahuan. Pengetahuan itu kan ketika saya awal menikah, minimal 2 tahun sebelum menikah itu memang banyak baca buku-buku tentang fikih pernikahan kan. Alhamdulillah sih punya sampai 3 buku yang kita baca gitu. Nah, memang teori itu perlu kita dapatkan sebelum memang nanti kita aplikasikan. Ya, oke. Berarti Itu salah satu poinnya kesiapan menikah ini perlu nutrisi otak gitu ya, Pak Ardi ya. iya betul. Perlu Selain banget ini ya, selain ruhi ya. nutrisi otak selain ruhi ya. Oke, jadi itu ya teman-teman yang lain juga, kalau teman-teman yang belum menikah atau ya ini babnya dulu, yang pertama kita bahas kan sebelum atau pra pernikahan. Satu hal yang penting itu adalah kita punya pemahaman yang apalah ya, yang cukup lah untuk dunia pernikahan. Tidak melihat pernikahan itu cuma sekedar dari dimensi biologis saja, atau malahan cuma dari biologis dan sosial saja, masih banyak lagi dimensi lain. Nah, itu bisa kita dapatkan dari ya bacaan, selain diskusi sama orang-orang yang berpengalaman. Nah, ini contohnya Pak Ardi kan, 3 sampai 4 buku kata beliau. Apa aja, masih ingat nggak nih? Apa aja bukunya, Pak? Ya apa namanya? Kalau judulnya nggak ingat betul Pak. Memang satu yang ingat tuh 2, Ah. kado pernikahan satu. Yang satu lagi itu ini apa namanya? Bahagianya merayakan cinta gitu. Oh, bahagianya merayakan cinta, Salim Afilah ya. Novela. Bahkan itu udah punya bukunya itu 2013 tuh. Nah, kita Iya. baca di Wisma. Bacanya kan di Wisma nih. Kan tinggal di Iya, di Wisma nih. Wisma. Sama dengan Pak. Ah. Bacanya diam-diam ketika adik-adik di Wisma udah tidur. Dan ketika Ah. adik-adik di Wisma lagi kuliah gitu kan. Bahkan waktu itu enggak salah ini ya, Oke. sempat kepergok sama Bang Edo Andep. Bang Edo nih Bang lagi Edo, baca buku itu. kepergok baca buku pernikahan ya. Tahu sama beliau gitu kan. Itu Dan Pres. ya sekarang pun banyak sekali ya alternatif bacaan atau materi ya, di apakah di YouTube atau di blog-blog kawan-kawan atau orang lain tentang persiapan pernikahan. Jadi sebenarnya itu bukan jadi masalah lagi. Yang penting kita punya konsep bahwasanya menuju pernikahan itu salah satu konsep yang perlu kita miliki adalah salah satu persiapan yang kita miliki adalah konsep pernikahan, itu pemahaman kita tentang pernikahan. Itu baru pernikahan ya Pak Ardi ya. Belum lagi peran sebagai ayah gitu ya, peran sebagai suami, peran sebagai menantu, dan bahkan peran sebagai anak pun. Yang dulu anak belum menikah dengan anak sudah menikah itu kan punya perbedaan peran tersendiri kan, yang perlu kita pahami. Iya betul Pak Pres. Ya mungkin ini ya kan, kalau saya kan dulu Pak Pres lebih dulu menikah karena memang ya memang kan kayak Pak Pres kan, kenapa menikahnya di tahun 2017 dan kenapa saya 2015. Nah tadi karena kita masing-masing kan punya tujuan tuh atau punya target lah minimal kan. Kalau saya dulu memang Ya. targetnya sebelum umur 5
udah menikah gitu kan. Makanya waktu itu kan prinsipnya yang penting punya penghasilan dulu walaupun nggak seberapa gitu kan. Yang penting bisa ini ya apa namanya bisa menafkahi yang kita nikahi gitu kan. Kan beda juga yang kenapa Pak Pras 2017 ya kan Pak Pras juga yang lebih tahu itu nah kenapa itu. Mungkin kalau bahasan yang ke mertua, orang tua, mungkin kita bahas di kesempatan yang berikutnya enggak Pak Pras? Oh iya, Nah, lebih memang detail nanti kita kita coba bahas ya. iya. Kan ini kan lebih kepada topiknya seberapa siap menjadi seorang suami, menjadi Iya. seorang ayah gitu kan. Nah, memang kita ingin bahasnya kan dalam tahap ini jadi suami, nah, jadi Iya. ayah. Siap, siap, siap. Gitu ya. Tapi bisa jadi juga nak 7 topik ini nggak selesai sekarang mungkin gitu ya. Iya, betul. Tadi pas Juga. saya lihat kan ada 7 ini waktu kita batasi 30 menit ini cukup padat ya. Padahal satu persatu kalau kita elaborasi lagi, apalagi kalau kita support dengan ini ya, literasi yang ada mungkin perlu waktu yang lebih panjang gitu. Betul. Sama nih kan kayak poin nomor 6 kan tentang model pengasuhan ini, tentang model pengasuhan ini kan panjang nih mau kita bahasnya Pak. Iya, Jadi mulai dari kita tipe coba pengasuhan. fokuskan aja dulu yang nomor 1 ini Pak Ardi. Nah, Menjadi jadi suami. gini juga mungkin ada satu fenomena di apa ya di kehidupan sosial kita lah dengan kawan-kawan juga, dengan kawan-kawan yang udah menikah, yang udah punya anak gitu kan. Ketika dia punya kesibukan, ada satu masa ketika dia perlu menentukan, perlu menyepakati dengan istrinya, apakah istrinya akan tetap bekerja, kemudian anak itu dititip gitu ya, atau dia minta istrinya atau dia bersepakat sama istrinya untuk istrinya mengasuh, fokus dengan anak, dan dia yang mencari nafkah. Nah, kalau bagi Pak Ardi gimana tuh memandang satu fenomena ini? Iya. Kalau saya dulu memang ini ya Pak Pasnya, ini ya tentu nak orang yang kita nikah itu minimal satu visi dengan kita itu kan. Kalau memang visinya pengen jadi pengusaha ya minimal istri juga harus punya bakat pengusaha atau minimal ini ya istri bisa mensupport kita untuk jadi pengusaha. Nah kalau saya memang dulu kalau pengalaman pribadi ketika memang menikah dengan istri ya sebelum menikah itu kami sepakati saya memang ini ya bakat dengan calon istri waktu itu ketika kami sudah menikah atau kami sudah punya anak istri tidak bekerja di luar. Oke. Ini boleh bekerja tapi di rumah gitu. Bekerja tapi di rumah. Jadi konsep kerja itu juga harus luas ya, Pak Ardi ya. Konsep bekerja itu nggak hanya apa namanya bekerja di sektor formal, di rumah pun bisa tetap disebut bekerja sambil mengasuh ya. Ya ini Bang Yomi ini juga nyimak nih mungkin tahu. Itu suhu tuh Ustadz Ardi. Iya. Guru besar ya. Nanti sekali-sekali Kalau kita saya undang beliau lah ya. boleh. Kalau Pak Pres gimana memang pakat nih istrinya tetap bekerja atau memang full time menjadi ibu di rumah? Ya. Itu sebenarnya untuk menentukan atau memutuskan itu kita punya banyak pertimbangan ya. Misalnya kita melihat kondisi sosial saat ini, seberapa butuh anak dan seberapa lama waktu yang anak butuhkan dengan ibunya gitu kan. Kemudian juga berkaitan dengan ya ekonomi sendiri. Kalau ekonominya sudah rasanya mampu, ya bisa jadi dia sepakat apa namanya satu aja yang bekerja gitu. Atau malahan bisa jadi malahan ketika konsepnya memang ingin fokus ke anak, rezeki yang awalnya pas-pasan gitu ya, dan satu orang bekerja, awalnya 2 orang bekerja gitu kan, kemudian dia mencukupi kebutuhan dan mungkin bisalah menabung sedikit banyaknya. Tapi ketika dia memilih satu bekerja, satu fokus di rumah dengan anak, rezeki itu tetap aja sama gitu, karena rezeki anak, rezeki istri melalui pintu yang sama gitu, volumenya mungkin lebih besar jadinya gitu kan. Jadi kalau saya pribadi melihat ini memang kita beda-beda pertimbangan Pak Ardi. Ada kawan-kawan yang misalnya dia udah punya ikatan dengan pemerintah gitu kan kayak PNS, tentu nggak bisa dia memutuskan, atau memang kalau itu keputusannya berarti dia punya pertimbangan lain juga gitu kan. Dia meninggalkan dunia
ASN-nya gitu. Atau memang yang udah punya modal bakat berwirausaha dari rumah. Ya, berarti itu satu keputusan yang sangat mudah bagi dia untuk tidak bekerja di luar rumah. Nah, jadi bagi saya Pak Pardi, ini pilihan, ini sebuah pilihan dan orang akan punya pertimbangan yang berbeda. Namun satu standar utamanya adalah bahwasanya anak betul-betul memerlukan sosok ibu lebih intensif dibanding sosok ayah. Nah, ini saya sandarkan ke kisah Nabi ini ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin Pak Ardi juga udah familiar dengan kisah ini. Cuma penjelasan tentang kisah itu kita kadang-kadang mungkin nggak melihat detail itu. Bahwasanya di tangan ibu yang baik, anak yang berpisah dengan ayahnya dalam waktu yang cukup lama tetap akan bisa menjadi anak yang berbakti gitu. Dan punya pemikiran yang matang, punya kedewasaan yang cukup, tidak terlibat dengan kenakalan remaja gitu. Nabi Ismail kan demikian, ketika diminta komitmen dia berkurban, dia berikan. Kemudian ketika diminta komitmennya untuk bangun Ka'bah, ketika dia udah dewasa, dia ikut. Kemudian ketika diminta komitmennya untuk menceraikan istrinya malahan oleh ayahnya, diceraikan gitu. Nah, baru terakhir ketika dia minta komitmen untuk pertahankan istrinya, dia pertahankan. Ini kan buah pola asuh juga. Jadi sebenarnya lompat sedikit ke nomor 6 kan. Artinya pola asuh dan siapa yang berperan utama atau waktu yang lebih intensif itu kita perlu lihat referensi-referensi dari agama. Begitu, Ya Pak. kalau kan kebalik lagi Pak Pres yang tadi kan kalau pertanyaannya bekerja tidak bekerja itu kan makanya kan kalau saya memang di awal sebelum menikah menentukan pilihan itu kan. Yeah. Kalau memang dulu istri contoh nih dulu istri memang pengennya bekerja mungkin lain cerita gitu kan. Kalau dan cerita nih gimana nih? Ya, kalau nggak istri yang cari yang lain ya saya cari yang lain gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, makanya tadi Pak Pres kalau saya kan memang kebanyakan kita itu nggak mungkin Pak Pres tanpa Pak Pres sadari mungkin atau saya atau mungkin teman-teman yang lagi nonton kita karena memang sebagian besar itu pola asuh atau model rumah tangga yang terjadi di rumah tangga kita ya maksudnya rumah tangga orang tua kita ayah dan ibu kita pasti akan turun ke kita baik itu yang negatif atau yang positifnya gitu. Nah memang kalau saya pribadi Pak Pres saya punya ibu yang memang fullnya di rumah. Dan saya memang merasakan betul sang ibu itu luar biasa gitu ya. Contohnya gini, walaupun ibu saya cerewet, tapi dia memang cerewetnya dalam koridor tertentu. Contoh nih, cerewetnya misal nih, saya kalau pulang sekolah bajunya ini nggak langsung diganti, masih dipakai buat main dulu kan. Nah itu orang tua pasti cerewet. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu, contoh ketika saya ingin memilih jurusan apa, saya pengen dapat juara kelas berapa, ibu atau orang tua tidak pernah komen, tapi lebih kepada ini mensupport, oh ini ditingkatkan lagi. Nah, cuman memang cerewetnya ada batas-batasnya gitu. Dan saya merasakan betul ketika ibu di rumah itu, ketika saya butuh dipeluk, saya butuh dorongan, contoh nih, Bu, minggu depan ada ujian semester nih, kata saya mohon doanya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan semester ini dapat juara 1 lagi, contoh gitu kan. Memang ibu ini support tuh dari pagi itu kita memang disupport dengan vitamin. Nanti sebelum bagi rapor tuh apa Mas? Biasanya ibu itu 1 bulan sebelum bagi rapor, contoh nih, kita kan niat nih nazar tuh kan, kalau tidak dapat juara 1 nazar tuh. Padahal nazar itu kan kita nih. Ternyata orang tua juga ikut nazar di situ. Iya. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita ya. Betul. Karena memang saya juga merasakan ini ya. Saya enggak punya banyak waktu dengan ayah gitu. Karena memang ayah atau apa itu ya mungkin ketemunya untuk waktu-waktu tertentu. Ketika saya di rumah, orang tua istirahat. Ketika orang tua pulang bekerja atau pulang jualan, saya sudah tidur gitu kan. Jadi memang waktunya ketemu sama ayah itu ketika minta uang aja gitu kan. Banyaknya seperti itu gitu. Itu memang di waktu-waktu di hari libur besar, hari raya seperti itu.
Jadi memang turunan dari ini, dari ibu itu saya ngerasakan betul. Makanya ketika saya pengen cari pasangan atau istri itu, nah ya minimal modelnya sama seperti ibu gitu. Ibu ya. Full di rumah gitu. Oke, kalau dalam kasus itu kita punya apa ya? Punya pengalaman yang sedikit berbeda kayaknya nih Pak Ardi. Ibu saya guru gitu kan, guru di sekolah. Ibu istri juga guru gitu. Ayah juga bekerja, ayah bekerja di kantor urusan agama, ayahnya istri bekerja juga di bidang pertanian. Kemudian kami menyepakati seperti saat ini, saya yang fokus keluar, sementara ini istri fokus dengan anak. Walaupun dia sebenarnya punya kegiatan juga ya selain mengasuh itu, tapi ya seperti Pak Ardi bilang tadi, di rumah gitu. Artinya mungkin ya kita memang punya orientasi melihat ke orang tua kita, punya kecenderungan ke sana. Tapi kita juga nanti ketika kita dewasa kita juga punya pertimbangan tertentu yang bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Namun sebenarnya ada juga titik temunya yang Pak disampaikan tadi. Contohnya gini, maksudnya gini. Pada konteks saya dan keluarga itu kami cuma berdua beradik kakak. Artinya ketika saya kecil, ibu walaupun sambil bekerja, saya dibawa kemana-mana gitu. Jadi tetap dapat dapat perhatian yang cukup dari orang tua, terutama ibu. Dan ketika adik saya kecil juga kami jaraknya jauh gitu. Jadi saya udah kids gitu ya, sudah anak-anak, baru ada baby lagi satu di rumah, ada anak bayi lagi satu di rumah. Jadi mungkin itu perbedaannya. Jadi inti utamanya ya sepertinya bukan masalah apakah bekerja atau tidak bekerja, tapi apakah orang tua kita itu atau kita sebagai orang tua mampu untuk memberikan hak anak sesuai dengan porsinya gitu. Ya kalau dia bekerja tapi dia bisa gitu kan, dia bisa berikan porsi yang sesuai, ya it's okay gitu kan. Bahkan mungkin kalau ada juga orang yang dia nggak bekerja di rumah, tapi misalnya sibuk dengan HP, sibuk dengan urusan rumah tangga ya, misalnya mencuci. Makanya saya sangat kagum juga ada teman-teman yang atau senior-senior yang punya ekonomi yang sudah lebih mapan, istrinya di rumah, tapi dia punya asisten rumah tangga juga. Dia ada yang membantu untuk bersih-bersih gitu kan. Tapi mau masak sama untuk anak itu dia. Tapi kalau bersih-bersih itu dia minta di orang lain gitu. Nah, itu saya lihat itu saya setuju dengan pola yang mereka terapkan seperti itu. Jadi garis merahnya bukan bekerja atau tidak bekerja gitu kan. Menarik ya Pak Pers ya. Cukup menarik. Karena memang ini ya, banyak terjadi sekarang memang di lingkungan pertemanan kita gitu kan. Nah, jadi kalau kita jadi kalau kita kita simpulkan ya, poin pertama yang kita bahas hari ini bagaimana persiapan tentang menjadi seorang suami dan ayah itu teman-teman bisa mengambil pertimbangan juga apa yang kita sudah bicarakan. Yang pertama tadi kayak Pak Ardi ya, sebelum nikah punya bacaan tuh 3-4 buku. Dibacanya juga cicil, nggak segera misalnya 3 bulan lagi nikah baca dari sekarang, tidak. Dari dia kuliah udah dibaca. Walaupun dalam buku itu tapi dalam buku itu memang kita pilih-pilih juga ya Pak Ardi ya dulu ya. Nggak semua bab itu dibaca karena ada hal-hal yang kalau dulu kami di Wisma ada dibilang gitu. Ini hal yang antum belum boleh menyentuhnya. Jadi ada bab-bab tertentu yang mungkin lebih bersifat dewasa gitu ya. Karena itu dibahas juga dalam fikih gitu kan. Nah, kita disarankan untuk nggak usah baca dulu. Pak Ardi gitu juga nggak? Iya betul. Atau dikhatamkan A sampai Z gitu kan? Nah, kita kan Pak Pres bacanya kan sesuai kebutuhan. Karena memang betul. Ini ya, ada hal-hal karena memang bacanya kan berat tuh, tidak semua juga kita baca. Tapi memang kita baca yang memang kita butuhkan aja. Betul. Tadi kita buat nikah segera itu minimal kita punya ilmunya dulu kan tadi awal. Nah paling awal dulu, sebentar Pak Ardi, waktu awal-awal dulu itu waktu baca buku kan sesuai kebutuhan. Nah apa yang paling menarik dan menurut Pak Ardi itu hal yang agak baru lah gitu. Misalnya kan kadang kita baca buku itu beberapa hal itu udah familiar di telinga kita gitu kan.
Tapi memang betul-betul baru misalnya, contohnya apa Pak Ardi? Apa ya Pak Beresnya? Mungkin sambil jalan dulu ya. Saya juga lupa nih Pak Beresnya. Nah ini Pak Beres ya, Oke. yang paling menarik, yang paling menarik ini. Bahkan istri nih, kalau ada teman-temannya yang nikah nih, Ah, teman yang perempuan khususnya, dia memang istri itu kalau memang yang cukup dekat banget, ini ya, mau maaf nih Pak Beresnya, mungkin ya. teman-teman kita yang lihat ada yang belum tahu tuh mungkin sudah tahu. Memang istri ini ada potongan ini, mau maaf potongan ayat atau doa sebelum kita berhubung, doa sebelum Oh kita ya. berhubungan badan itu memang istri kirim ke teman-temannya. Karena Hmm. mau maaf, tidak semua orang yang tahu atau pernah baca gitu. Hmm. Karena memang kan itu penting untuk kita ketahui gitu kan. Iya, iya, iya. Kan tidak sedikit teman-teman istri yang sedih ingatkan istri gitu. Kalau saya kan nggak mungkin kan ngingetin ke teman perempuan, ini ke teman Iya, iya. laki-laki gitu kan. Iya, iya, iya. Sambil bercanda gitu ya. Edukasi masuk juga. Bercanda gitu. Kalau saya, Pak Iya, Ardi, iya. yang agak menarik itu waktu ini ya, ini udah mulai pembahasan teknis, teknis pernikahan, Betul. tentang undangan, Pak Ardi. Itu yang dari buku Ustadz Salim ya. Waktu itu bagi saya sangat sangat membuka perspektif baru, bahwasanya undangan itu nggak boleh mubazir gitu kan. Dan kita memang sudah sangat sangat terbiasa dari dulu, mungkin di orang tua kita juga ya, maksudnya kita biasa nerima undangan atau orang tua kita nerima undangan, undangan mewah tapi ya mubazir gitu, buang-buang aja. Harga satu undangan itu lebih 5.000 bahkan mendekati 10.000 gitu kan. Satu undangan terbuang sia-sia. Nah, bagi saya itu sangat menarik penjelasan dan rasionalisasinya. Bahwasanya undangan itu jangan sampai bersifat mubazir. Kalau seandainya awal pernikahan aja udah ada unsur-unsur mubazir dan itu teman setan, ya akhirnya setan lebih mudah masuk. Nah, itu bagi saya sangat menarik. Akhirnya kami merancang memang undangan yang sederhana. Walaupun awalnya kami dulu rencananya undangan yang di dalamnya ada buku gitu ya, ada semacam tulisan pendek kayak buku mini lah gitu ya. Tapi akhirnya nggak terrealisasi karena waktu itu saya tersandung dengan masalah visa di Malaysia. Jadi balik ke Indonesia itu udah H-7 kalau tidak salah waktu itu. Dan banyak hal yang belum Betul. disiapkan. Nah, tapi kami kayak souvenir ya, souvenir kita juga kalau bisa yang bermanfaat. Akhirnya kami pilih ya, sekarang udah sangat umum ya, yaitu pakai almak surat pakai nama kita sedikit gitu. Kalau Pak Oh Ardi dulu iya. apa lah souvenirnya? Nah, kalau souvenir dulu saya nggak ingat Pak Presnya. Karena memang Wah, nggak ingat gimana nih? Momen memang penting tuh Pak Ardi. cuma memang ini ya kalau dulu nggak memang yang betul-betul kami sepakati yang memang cukup ngotot dulu ketika kami menikah itu ini Pak Pres memang benar-benar menjaga ini ya apa namanya prosesi pernikahan kita tuh sesuai dengan sunnah itu kan. Jangan Iya, sampai ada yang atau kita memfasilitasi orang lain untuk berbuat maksiat itu. betul betul Contoh betul. nih tidak ada apa namanya, mohon maafnya tidak ada kayak organ tunggal itu kayak masjid itulah. Hmm. Walaupun waktu itu akhirnya ada nasib juga di pernikahan gitu kan. Yang kedua memang ini menghindari acara-acara pernikahan di malam hari itu kan biasanya kan orang kan kalau di Minang kan main game dan segala macam. Oh ya. Nggak jarang juga biasanya kan kita akhirnya mau nak mau memfasilitasi orang untuk berjudi. Nah, ini menarik juga kayaknya bisa kita rancang jadi satu topik tertentu Pak Ardi tentang desain resepsi gitu ya. Iya, iya, iya. Karena Kim ini kan kita mungkin perlu dalami bagaimana dalamnya gitu kan. Atau prosesi adat-adat tertentu. Ada beberapa teman ya kecolongan itu karena dia nggak tahu proses dalam apa namanya ya, dalam kebiasaan di sana itu ada ABC, kemudian dia nggak tahu gitu kan. Akhirnya ternyata sudah disiapkan dan akhirnya dia nggak bisa nolak. Padahal sebenarnya kalau dia siasati dari awal dia bisa gitu. Nah itu mungkin satu pembahasan yang bisa kita sepakati juga nanti Pak Ardi. Makanya kalau saya dulu kan Pak Pres kalau tempat menikahnya di Bengkulu contoh tuh atau menikah di kampung tuh udah tuh pasti ada unsur-unsur seperti itu. Iya 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 iya. Makanya waktu itu alhamdulillah mertua sangat paham hal itu dan mau mengerti nah
Ya, saya merasa ini cukup nyaman lah ketika di pernikahan itu. Bahkan mau maaf nih, alhamdulillah pas setelah kami menikah itu di sini rata-rata dekat kompleks kami tinggal ini, nah, ya udah pas nikahnya pakai nasi semua akhirnya gitu kan. Hmm. Walaupun setelah itu balik lagi pakai musik, pakai organ tunggal. Nah, jadi Iya, iya. inspirasi lagi buat yang lain. Karena memang menjaga itu yang sulit Pak Pres. Karena memang kalau saya di Bengkulu nih Pak Pres, wah lebih parah lagi tuh. Hmm. Biasanya malah kita sih orang buat beli tua, beli bir itu karena nanti kan dia ada yang mau jaga Nggak tenda gitu ya, sound system. kita beliin rokok segala macam. Kan kapasitas mereka kan pakai uang Iya, iya. kita untuk belum lagi kan kalau yang dia pakai organ tunggal kan maaf nih kan penyanyinya kita Gidul Basor kan tapi pentasnya di depan kita kan roknya rok Ah, mini gitu. astagfirullah. Saya ada tuh ini Pak Pres teman yang kayak gitu kecolongan yang kata Pak Pres tadi itu. Dia nggak sampai mengurus itu gitu ya, udah diuruskan sama keluarga. Akhirnya tiba-tiba pas datang ya nggak mungkin lah dia usir kan. Betul. Kan akhirnya kan ada tuh kejadian kayak gitu. Ternyata mamanya yang udah siapin kan surprise mamanya kata mamanya kan. Iya, iya, iya. Akhirnya surprise ini bikin cemberut. Ya, menurut kan udah lewat nih jam 9 nih Pak Pres gimana? Oke, sip. Oke, Pardi. Jadi kita punya kesimpulan ya, persiapan-persiapan tentang menuju pernikahan itu ya, terutama persiapan menjadi ayah dan suami. Ada perlu banyak baca buku gitu ya, seluk-beluk resepsi segala macam. Nanti kita bikinlah satu resumnya, diskusi kita ini bisa kawan-kawan yang nggak nonton full bisa juga menikmati dan mendapatkan kesimpulannya. Oke, Pak Ardi, terima kasih banyak sudah Iya, berkolaborasi. Pak Pres. Kita jadwalkan kalau bisa insya Allah 1 minggu sekali ya, Pak Ardi ya. Betul, betul. Ini yang tema pertama aja belum selesai, saudara ini masih panjang lagi nih. Iya, betul ya. Ada lagi sebenarnya ini. Nanti kita coba Mungkin nanti sepakati lagi lah. Apakah kita sambung ini atau kita masuk ke tema selanjutnya? Kita elaborasi di tulisan. ya, betul. Baik, Mungkin Pak Ardi yang tutup atau saya yang tutup nih? karena kami tamu tentu tergantung rumahnya. Oke, kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardi, sahabat, kolega, dan juga tim kita di kampus dulu ya, dan sampai sekarang insya Allah sampai di masa yang akan datang, sharing ilmu dan pengalamannya. Bagi teman-teman, kita nggak sempat buka Q&A ya, waktu kita memang cuma dibatasi 30 menit, dan kali kita coba set lagi lebih disiplin waktunya, lebih tertata. Karena ini jujur kami berdua juga ini pengalaman pertama bikin Instagram Live. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.